Cie-cie, ada ketemuan. Dulu musuhan, sekarang bayan. Ya emang jangkrik gitu mereka itu. Pendukung-pendukungnya ngomel-ngomel kan, marah-marah, terus tiba-tiba dengan seenaknya itu mereka tampil-tampil ketawa-ketawa. Terus nyampein misteri-misteri lagi, akan ada kejutan. Ya, jadi teman-teman, ya politik Indonesia begitu ya, jangkrik emang. Jadi kita nggak perlu terlalu marah-marah atau emosi berlebihan lah terhadap kondisi politik. Ini saya lagi ngomongin pertemuan para mantan gubernur Jakarta. Jadi ada Mas Anies ketemu sama Jarot, ketemu sama Ahok ya. Ya bagus-bagus aja sih itu. Sebuah langkah untuk menyelesaikan residu 2017. Tapi pertanyaannya kan gimana tuh mendukungnya Mas Anies sama mendukungnya Pak Ahok? Ngelihat mereka bermesraan, bakal nyanyi kemesraan ini janganlah cepat berlalu, atau apaan sih gitu, ngomel-ngomel boleh-boleh aja sebetulnya. Ya namanya juga politik ya. Apakah kemudian ini kan ada yang bilang 2029 Anies Ahok Capres, Cawapres. Wah, satu catatan saya, masih jauh. Kemungkinan berubah masih ada. Dan sangat mungkin bisa. Yang kedua, kalau memang Ahok kinclong, kemarin yang dicalonkan PDI Perjuangan bukan Pramono Anung, tapi Ahoknya. Tiga, dengan sistem threshold, Anies tidak berpartai, akan sulit Anies mendapatkan dukungan. Apakah kemudian PKB, Nasdem, PKS akan dukung lagi? Saya rasa enggak. Jadi kalau ngomongin itu masih jauh ya. Terus Mas Anies bilang nanti ada kejutan 2025. Menurut saya enggak ada, kecuali 3 catatan. Yang pertama, Anies masuk PDI Perjuangan, itu kejutan. Yang kedua, Anies launching partai barunya, itu kejutan. Yang ketiga, hal-hal lain yang tidak terdapat dalam nomor 1 dan nomor 2. Ya, jadi kalau ada bukan itu ya saya minta maaf lah. Tapi kan saya udah kasih disclaimer, bisa aja hal-hal lain itu terjadi kan. Tapi ya namanya silaturahim positif lah. Mereka akan kerjasama dengan Mas Pram, menurut saya ya akan bekerja sama gitu. Tapi kalau kemudian mengharapkan Mas Pram akan oposisi dari Prabowo sih enggak. Alasan saya ada 2. Yang pertama, nggak mungkin gubernur oposisi sama presiden gitu ya. Kemudian yang kedua, Pramono Anung ini tipikal orang yang bisa diterima di semua pihak karena komunikasinya bagus gitu. Kan dia anggota Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran juga. Jadi canggih komunikasinya itu. Jadi nggak akan kalau menurut saya langsung frontal oposisi ke Pak Prabowo. Jadi beberapa hal itu yang terjadi. Kemudian apa lagi ya pertanyaannya, selain apakah mungkin presiden, kemudian bagaimana dengan pendukungnya? Pendukungnya Mas Anies sama pendukungnya Pak Ahok tuh akan sulit bersatu juga sih, karena beda itu. Yang satu Mas Anies misalnya kan didukung 212, Pak Ahok kan non 212. 212 sama non 212-nya bisa bergabung atau tidak kan itu agak rumit itu catatannya. Ya memang perlu ada komunikasi lebih lanjut lah terhadap bagaimana nanti dengan pendukungnya Ahok dan pendukungnya Anies. Dan ingat, waktu itu pendukungnya Ahok banyak pendukungnya Jokowi. Nah pendukungnya Jokowi sekarang banyak yang sudah menjilat ludahnya pindah ke Prabowo. Ya bagus juga, terserah aja. Namanya juga politik kan, ya jangkrik lah emangnya begitu itu. Tapi kalau kemudian ngarepin pendukungnya dalam waktu dekat bersatu sih menurut saya sulit ya. Jadi ya bila Mas Anies dan Mas Ahok bermesraan, itu justru membentuk pendukung baru, bukan pendukung lama yang disatukan. Itu kira-kira. Terima kasih ya. Jadi ya jangan kecewa lah. Itulah politik, banyak jangkriknya. Jangkrik bos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.